warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan judul Pengaruh Media Sosial dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan Tomorrow Coffee. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Amalia. Nama saya Surip. Nama saya Nasrul Salian. Nama saya Saskia Putri Pratama. Saya Jana Hoyrida. Yang pertama ada latar belakang. Satu, media sosial jadi alat pemasaran efektif di era digital, khususnya industri kuliner. Yang kedua, platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp dapat digunakan untuk promosi dan interaksi. Yang ketiga, menurut Zai et al. Tahun 2023, media sosial berpengaruh besar pada kepuasan pelanggan. Yang Morokopi aktif menggunakan media sosial untuk promosi dan membangun loyalitas. Yang kelima, promosi digital terhadap kepuasan pelanggan masih perlu diteliti lebih dalam. Selanjutnya, ada identifikasi dan rumusan masalah. Yang pertama, identifikasi. Satu, persaingan bisnis kopi yang semakin ketat. Dua, atas promosi peran media sosial sebagai saluran komunikasi. Ada satu, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, bagaimana pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan Tomorrow Coffee. Yang ketiga, bagaimana pengaruh media terhadap pelanggan. Selanjutnya oleh Tembaya. Kak, selanjutnya nih. Oke, di sini ada tujuan masalah. Yang pertama adalah tahu pengaruh media sosial terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap pelanggan. Yang untuk mengetahui media sosial dan promosi secara terhadap pelanggan Tomorrow Coffee. Dan di sini ada ruang ulang boleh ulang guys. Cuman gue masuk anjir. Gue lanjut aja ya. Dan di sini ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama, objek penelitian pelanggan Tomorrow Coffee Rawamangun. Dan yang kedua ada variabel independen atau X. Dan di mana X1 adalah media sosial seperti Instagram dan TikTok. F2-nya ada promosi seperti Discord dan OneGet. Dan yang ketiga ada variabel dependent atau Y, yang di mana adalah kepuasan pelanggan. Oke, di sini ada landasan teori 3 variabel. Yang pertama itu menurut Chris Hare 2010. Media sosial didefinisikan menjadi 4C. Yang pertama ada konten, kedua ada communication, yang ketiga collaboration, yang keempat connection. Yang kedua menurut Cipto 2002, dua dengan sebuah penggunaan agar mereka membeli loyal dan produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga ada Kotler dan Killer 2016. Kepuasan pelanggan artinya perasaan yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harganya. Di sini ada penelitian yang relevan. Judul penelitiannya yang pertama ada analisis efektivitas Electronic Customer Relationship Management atau ECRM pada pola
pada aplikasi Tomorrow Coffee di Jakarta. Penulisnya Amalia Nabila 2024, variabelnya ada X1 yaitu promosi kualitas, X2-nya kualitas produk, dan Y-nya kepuasan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fitur elektronik atau X1 seperti pemesanan digital dan notifikasi promo, serta pengelolaan hubungan pelanggan atau X2 seperti personalisasi dan respon terhadap feedback berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan atau Y secara simultan. Penerapan ECRM dalam aplikasi Tomorrow Coffee efektif meningkatkan kenyamanan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Next akan dibacakan oleh Wahyu Amalia. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang kedua ada pengaruh media sosial dan promosi terhadap loyalitas konsumen kopi lokal. Penulisnya ada Nugroho B dan Indah L tahun 2021. Variabelnya X1-nya media sosial, X2-nya promosi, dan Y-nya loyalitas konsumen. Media sosial dan promosi berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen dengan promosi sebagai variabel yang paling dominan. Yang ketiga, ada strategi pemasaran digital dalam meningkatkan kepuasan pelanggan produk minuman. Penulisnya ada Siregar HM tahun 2023, variabelnya X1 digital marketing, S2 customer engagement, yang Y kepuasan pelanggan. Strategi digital marketing yang melibatkan interaksi langsung dan promosi personalisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian yang relevan yang nomor 4, analisis pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada coffee shop di Jakarta. Penulisnya ada Ramdhani A dan Dewi K tahun 2002. Variabelnya ada X1 promosi, X2 kualitas pelayanan, dan dia kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan, namun promosi tetap berperan dalam menarik pelanggan baru. Yang kelima, ada pengaruh konten media sosial terhadap minat beli konsumen pada produk minuman kekinian. Penulisnya ada Lestari R dan Pratama D tahun 2023. Terus variabelnya X1 konten media sosial, X2-nya interaksi pelanggan, dan Y-nya minat beli konsumen. Minat beli konsumen, konten menarik dan interaktif di media sosial terbukti meningkatkan minat beli terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan. Di sini ada kerangka penelitian, yaitu media sosialnya sebagai X1, promosi sebagai X2, kepuasan pelanggannya sebagai Y. Di sini X1 terhadap Y itu media sosial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. X2 terhadap Y itu promosi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. X1 dan X2 terhadap Y itu media sosial dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Next. Di sini ada hipotesis penelitian. H1 media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Tomorrow Coffee. H2 promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Tomorrow Coffee. H3 media sosial dan promosi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Tomorrow Coffee. Selanjutnya akan dibacakan oleh Surip. Selanjutnya akan dibacakan oleh Surip. Nah, di sini ada desain dan lokasi penelitian. Yang pertama, desain penelitian
Satu itu ada jenis kuantitatif asosiatif. Untuk metode penelitiannya, survei kuesioner. Terus ada lokasi dan populasi penelitian. Lokasi ada di Tomorokofi, Jalan Waru Raya, nomor 20, Rawamangun, Jakarta Timur. Terus populasinya pelanggan Tomorokofi, sampel 38 responden dengan teknik Profib sampling. Ini untuk teknik pengambilan sampel. Terus selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Satu, observasi. Yang kedua, kuesioner. Tiga, jenis kuesioner, yaitu skala Likert. Yang keempat, metode penyebaran. Yang kelima, sasaran responden. Dan ini untuk barcode kuesioner, bisa di-scan. Selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini Di ada sini teknik ada analisis data. teknik analisis data. Yang pertama itu uji validitas, kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat uji hipotesis, dan yang kelima koefisien determinasi atau R2. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ines. Di sini ada hasil uji validitas. Selanjutnya Di ini sini ada ada hasil hasil reliabilitas. uji reliabilitas dengan Cronbach alpha. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, kedua ada uji normalitas berdasarkan pp-plot. Dan yang ketiga ada uji normalitas berdasarkan Kolmogorov. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik berdasarkan uji multikolonialitas. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik berdasarkan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada hasil hipotesis. Satu uji T dengan rumus ini. Dan yang kedua ada hasil hipotesis dengan uji F hasilnya segini. Dan koefisien determinasi dengan hasil 2,694. Yang terakhir ada kesimpulan, media sosial X1 dan promosi X2 berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepuasan pelanggan atau Y. Dengan kata lain, semakin aktif promosi di media sosial, semakin puas pelanggan terhadap Tomorrow Coffee.
Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.